Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karista Ajantri Utami. Di video singkat ini, saya akan menjelaskan atau menerangkan poin-poin penting dari materi hadis Tarbawi mengenai metode pembelajaran dalam hadis. Video ini disusun untuk memenuhi tugas akademik sekaligus berbagi ilmu mengenai metode pembelajaran dalam hadis. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hadis atau makna dari hadis. Hadis secara bahasa berarti berita atau bisa dibilang kabar tentang sesuatu yang dibicarakan atau disampaikan kepada orang lain. Sedangkan kalau hadis secara istilah yaitu adalah menurut Ibnu Hajar, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis juga berfungsi sebagai pendamping serta pelengkap dalam Al-Quran. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu macam-macam metode pembelajaran menurut hadis Tarbawi. Dalam hadis Tarbawi ada kurang lebih 6 metode pembelajaran, yaitu yang pertama ada metode keteladanan, yang kedua metode ceramah, yang ketiga yaitu adalah metode praktik dan pengulangan, yang keempat yaitu adalah metode hadiah dan hukuman, yang kelima yaitu adalah metode nasihat, serta yang keenam yaitu adalah metode kisah. Jadi di sini saya akan membahas 3 metode pembelajaran dalam hadis Tarbawi. Yang pertama yaitu adalah metode keteladanan atau bisa disebut dengan akhlak mulia. Metode ini menekankan bahwa guru harus menjadi contoh nyata bagi muridnya dalam berperilaku, sebagaimana dalam hadisnya yaitu in khiyarikum ahasinikum akhlaqa, yang artinya sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi maksud dari hadis ini dan hubungan antara guru dan murid dalam pergaulan harus diajarkan atau didasarkan pada akhlak mulia. Contohnya seperti guru selalu tepat waktu dalam menghadiri kelas karena dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya menghargai waktu dan kedisiplinan. Yang kedua yaitu guru selalu menggunakan kata maaf, terima kasih, dan tolong saat berinteraksi dengan siswa. Lanjut, metode yang kedua yaitu adalah metode praktik atau bisa disebut dengan membiasakan kebiasaan yang baik. Metode ini menunjukkan pentingnya melakukan tindakan secara langsung agar menjadi kebiasaan yang melekat. Sebagaimana di dalam hadis yang berbunyi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwaki, yang artinya telah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun pada malam hari untuk tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya memerintahkan bersiwak, tetapi memberi contoh langsung bagaimana melakukannya saat bangun tidur. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan metode pembelajaran adalah metode praktik yang dimana cara guru melaksanakan proses belajar mengajar dengan memberikan latihan atau pengulangan kepada siswa. Maka dari itu, untuk menguasai materi secara praktis yaitu diperlukan latihan yang teratur dan berulang-ulang. Tujuannya apa? Tujuannya agar pengetahuan tidak hanya berhenti di otak saja, tetapi bisa langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa. Contohnya yaitu pembiasaan adab dan kemandirian. Yang pertama seperti guru membiasakan siswa untuk mengantri saat ingin masuk kelas, mencuci tangan, atau mengambil makanan di kantin. Yang kedua yaitu adalah seperti guru tidak hanya menyuruh siswa untuk membersihkan kelas, tetapi guru memberikan jadwal piket dan mendampingi siswa saat mereka menyapu atau menghapus papan tulis. Untuk apa? Untuk memastikan
setiap tugas yang dilakukan dengan benar hingga menjadi rutinitas untuk siswa. Lanjut, metode yang ketiga yaitu adalah metode nasihat atau pesan kebaikan, di mana metode nasihat ini digunakan untuk memberikan motivasi atau peringatan agar murid tetap berada di jalan yang benar. Sebagaimana hadisnya yang berbunyi ad-dinun nasihah, yang artinya agama itu adalah nasihat. Dalam pembelajaran, metode nasihat berarti guru menyampaikan pesan dengan ketulusan hati murni, bukan untuk menghakimi, mempermalukan, atau menunjukkan superioritas di depan siswa. Dan tujuannya, guru menginginkan kebaikan bagi siswanya itu sendiri. Dalam metode ini, pembelajaran hadis ini mengajarkan bahwa pendidikan adalah bentuk ketulusan nasihat, dan nasihat adalah upaya guru untuk memperbaiki perilaku siswa dengan cara yang murni, penuh kasih sayang, dan bertujuan semata-mata untuk kebaikan masa depan siswa tersebut. Contohnya yaitu ketika melihat siswa yang tidak mau berbagi alat tulisnya dengan temannya, maka guru harus menasihatinya dengan pelan-pelan, yaitu dengan kata-kata seperti ini. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan loh, justru itu cara kita menabung kebaikan. Coba bayangin, betapa senangnya dia jika kamu meminjamnya sebentar saja. Maka dengan seperti itu, siswa pun akan meminjamkan alat tulis tersebut. Maka dari itu, kita sebagai guru wajib menasihati siswa dengan cara pelan-pelan dan menggunakan kata-kata yang baik. Jadi, inti dari ketiga hadis atau ketiga metode pembelajaran tersebut adalah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya mengajar dengan kata-kata atau bisa disebut dengan ceramah, tapi juga dengan contoh perilaku, yaitu dengan praktik langsung serta pendekatan hati melalui nasihat. Baik, sebagai penutup, metode keteladanan, pembiasaan, dan nasihat dalam bentuk hadis tarbawi ini bukan sekedar teori pendidikan masa lalu, melainkan fondasi abadi untuk membentuk karakter generasi masa depan. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam memahami seni mendidik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya Karista Ajeng, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.